Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Kontribusi Psikologi Terhadap Dunia Pendidikan. Baiklah, di sini kami mempunyai 6 pokok pembahasan dan saya akan menjelaskan pokok pembahasan yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, memahami peran dan kontribusi psikologi pendidikan. Penyertaan pendidikan dalam usaha pembangunan di berbagai bidang jelas diperlukan. Stimulasi dan penyertaan upaya pendidikan pada masyarakat yang sedang membangun ternyata membuahkan hasil yang memuaskan di dalam mengatasi persoalan-persoalan, baik itu persoalan di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun sosial budaya. Kontribusi psikologi sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan terhadap dunia pendidikan memang sangat besar karena menyangkut semua aspek di bidang pendidikan, bukan hanya menyangkut proses belajar mengajar itu sendiri, akan tetapi juga menyangkut masalah-masalah di luar proses belajar mengajar. Berikut beberapa kontribusi psikologi di dalam dunia pendidikan. Di antaranya yang pertama, membekali pengetahuan dan pemahaman kepada para pendidik tentang aktivitas umum jiwa peserta didik dalam proses pendidikan. Yang kedua, membentuk pendidik yang kreatif. Yang ketiga, memiliki rasa ingin tahu yang kuat tentang mengapa dan bagaimana peserta didik serta memahami perubahan kondisi yang memungkinkan belajar lebih efektif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tugas psikologi pendidikan dalam proses belajar mengajar tidak hanya mencakup peningkatan mutu belajar peserta didik dalam kaitan dengan perkembangan psikisnya, namun juga mempelajari perkembangan peserta didik dalam interaksinya dengan pelajaran dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembelajaran dalam pendekatan yang dapat mempengaruhi pembelajaran. Dalam buku Pembaruan Mengajar, Merigo Setiawan menjelaskan beberapa peran psikologi pendidikan yang menyelidiki unsur kejiwaan cara belajar peserta didik. Yang pertama, membentuk kepribadian pendidik dan prestasi belajar kepribadian. Pendidik memberikan pengaruh yang amat besar bagi sikap, karakter, maupun hidup belajar dari seorang peserta didik. Sehingga, seorang pendidik sebelum mengajar, maka ia perlu mengetahui kepribadiannya sendiri. Dan psikologi pendidikan sebagai sebuah disiplin ilmu yang mengkaji pengembangan semua potensi dan kecakapan yang dimiliki peserta didik dalam interaksi antar individu dapat membantu pendidik untuk mempunyai pemahaman yang baik tentang diri sendiri, sehingga melalui pemahaman terhadap diri sendiri, seseorang dapat mengajar secara bijaksana. Yang kedua, mengetahui situasi. Memadai atau tidaknya situasi dalam lingkungan belajar dapat berpengaruh bagi prestasi belajar. Oleh karena itu, psikologi pendidikan dapat menemukan permasalahan dari berbagai masalah pendidikan dengan melihat pada kepribadian peserta didik yang dipengaruhi situasinya. Yang ketiga, emosi. Mengetahui keadaan emosi seseorang sehingga dengan mengetahui emosi tersebut, seseorang pendidik dapat memahami dan memperlakukan seorang peserta didik dengan bijaksana. Emosi adalah suatu keadaan jiwa yang dapat sangat berpengaruh bagi keadaan belajar peserta didik. Jika keadaan emosinya stabil, maka ia dapat belajar dengan baik, begitu juga sebaliknya. Dan yang keempat, membangkitkan motivasi belajar. Tujuan psikologi pendidikan yang paling penting adalah membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Psikologi pendidikan dengan pemahaman terhadap karakteristik jiwa peserta didik haruslah mampu membangkitkan motivasi peserta didik untuk belajar. Dari hal ini, maka tujuan psikologi pendidikan merupakan alat bantu yang penting untuk menjadikan skala dasar untuk berpikir, bertindak bagi pendidik, konselor, dan juga tenaga kerja profesional kependidikan lainnya dalam mengelola proses belajar mengajar. Selanjutnya, tujuan psikologi pendidikan. Terdapat 4 tujuan psikologi menurut Plotnik yang merupakan seorang ahli psikologi. Yang pertama, mendeskripsikan beraneka macam meliputi cara perilaku organisme. Yang kedua, menjelaskan sebab-sebab dari sebuah perilaku. Penjelasan tentang autisme berubah sesuai dengan kompleksitas permasalahan yang terjadi. Yang ketiga, memprediksikan bagaimana organisme akan berperilaku pada suatu situasi tertentu. Yang keempat, mengontrol perilaku makhluk hidup. Konsepsi atau ideal kontrol memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positifnya yaitu bahwa para ahli psikologi dapat membantu seseorang untuk belajar, dapat mengontrol perilaku-perilaku yang diinginkan. Ada 2 faktor yang mempengaruhi proses hasil belajar dalam psikologi. Yang pertama, faktor fisiologis yang meliputi faktor materi pembelajaran, faktor lingkungan, faktor instrumental, dan kondisi individual subjek didik.
Dan yang kedua, faktor psikologis yang meliputi perhatian, pengamatan, ingatan, berpikir, dan motif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kontribusi psikologi pendidikan dalam pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, psikologi juga turut memberikan kontribusi terhadap proses pembelajaran. Kontribusi tersebut diantaranya meliputi 1. Kontribusi psikologi pendidikan terhadap pengembangan kurikulum. 2. Kontribusi psikologi pendidikan terhadap pengembangan program pendidikan. 3. Kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem pembelajaran. 4. Kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem penilaian. Nah, di sini ada juga kajian psikologi pendidikan. Nah, kajian psikologi pendidikan itu ada 4 bagian. 1. Kajian biologis, 2. Kajian perilaku, 3. Kajian kognitif, dan 4. Kajian psikoanalitik. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya, yaitu ruang lingkup psikologi pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya adalah suatu proses tanpa henti sejak manusia lahir hingga manusia mati. Adapun ruang lingkup psikologi pendidikan antara lain yaitu yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan individu. Sejak manusia lahir, maka kehidupan mulai ada dan akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap manusia pasti akan mengalami hal ini, karena hal ini tidak dapat dipungkiri lagi karena di dalam tubuh manusia dengan sendirinya akan terjadi perubahan, baik itu perubahan fisik ataupun perubahan jasmania. Di dalam proses pertumbuhan, terjadi pula proses perkembangan. Hal ini tidak dapat dipisahkan karena pertumbuhan dan perkembangan itu adalah suatu hal yang menyangkut perubahan. Jika pertumbuhan itu adalah proses perubahan pada aspek fisik manusia dan terjadi secara spontanitas, maka perkembangan seseorang itu terjadi karena adanya usaha belajar dan arena penyesuaian psikologi yang dilakukan oleh seseorang. Pertumbuhan dan perkembangan pada umumnya sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan karena dunia pendidikan melalui pertumbuhan dan perkembangan dapat diketahui perubahan-perubahan mental, fisik, dan rohani peserta didik dalam mengikuti pendidikan. Yang kedua itu ada kejiwaan anak. Ruang lingkup kedua yang dikaji oleh psikologi pendidikan adalah psikologi atau keadaan jiwa dari anak. Masa anak-anak adalah masa yang paling mendasar dan merupakan titik awal dari pertumbuhan dan perkembangan dalam seluruh aspek dan fungsi yang ada dalam diri seseorang. Ini menjadikan masa ini menjadi masa yang begitu penting sekaligus sulit. Penting dalam arti bahwa pada masa ini apa yang dialami oleh seseorang akan sangat memberikan makna yang sangat mendalam dan begitu mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang dalam kehidupannya nanti di masyarakat, dan juga merupakan masa yang sulit karena pada masa ini terjadi kesulitan untuk membentuk kepribadian anak. Ketiga itu ada kecerdasan atau intelijensi. Setiap manusia memiliki kecerdasan atau intelijensi yang berbeda-beda yang dibawa sejak lahir yang disebabkan oleh mental, budaya, dan faktor gen. Peningkatan intelijensi orang anak sangat penting karena akan sangat membantu dalam meningkatkan keberhasilan atau gagalnya seorang peserta didik dalam mengikuti proses pendidikan. Yang keempat itu ada motivasi. Setiap perbuatan yang dilakukan, termasuk perbuatan belajar, disebabkan oleh suatu dorongan. Dorongan tersebut berasal dari dalam diri seorang individu untuk mencapai suatu tujuan. Dorongan ini disebut dengan motivasi. Kartini Kartono menjelaskan ada beberapa teori motivasi. Yang pertama itu teori insentif dan yang kedua itu pandangan hedonistik. Untuk penjelasan selanjutnya itu adalah kontribusi psikologi pendidikan terhadap dunia pendidikan. Kontribusi psikologi pendidikan bagi pendidik yaitu menjadikan pendidik lebih terbuka terhadap perbedaan individu karena setiap individu atau siswa itu berbeda, maka pendidik tidak bisa menyamaratakan intelijensi maupun kecakapan mereka. Adapun manfaat dari mempelajari psikologi pendidikan, ada beberapa aspek. Yang pertama itu untuk mempelajari situasi dalam proses pembelajaran. Psikologi pendidikan memberikan banyak kontribusi kepada pendidik dan calon pendidik
untuk meningkatkan efisiensi proses pembelajaran pada kondisi yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada memahami perbedaan individu atau peserta didik. Yang kedua itu untuk menerapkan prinsip-prinsip belajar mengajar. Adapun konsep aspek yang kedua yaitu kontribusi psikologi pendidikan terhadap pengembangan kurikulum. Terdapat dua kontribusi psikologi dalam pengembangan kurikulum. Di antaranya, yang pertama itu model konseptual dan informasi yang akan membangun perencanaan pendidikan. Yang kedua itu berisi terkait berbagai metodologi yang dapat diaplikasikan dalam penelitian pendidikan. Yang ketiga itu ada kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem pembelajaran. Psikologi pendidikan memberikan banyak kontribusi kepada guru dan juga calon guru untuk meningkatkan efisiensi proses pembelajaran pada kondisi yang berbeda-beda. Berikut terdapat beberapa manfaat dalam mempelajari psikologi pendidikan. Yang pertama itu memahami perbedaan siswa. Yang kedua itu untuk memilih strategi dan metode pembelajaran. Yang ketiga untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. Yang keempat memberikan bimbingan dan juga pengarahan kepada siswa. Yang kelima mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang keempat itu ada kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem penilaian. Penilaian sistem pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan guna memahami seberapa jauh tingkat keberhasilan pendidikan. Melalui kajian psikologis dapat memahami seberapa jauh tingkat keberhasilan pendidikan, dapat memahami perkembangan perilaku apa saja yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pendidikan atau pembelajaran tertentu. Yang kelima itu ada kontribusi psikologi pendidikan terhadap pengembangan program pendidikan. Kontribusi psikologi pendidikan terhadap pengembangan program pendidikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu pengembangan program pendidikan. Yang kedua, untuk menyusun jadwal pelajaran diperlukan pengetahuan psikologi pendidikan. Yang ketiga itu penentuan jurusan atau program. Dan yang keempat, pengembangan program harus mengacu pada upaya pengembangan kemampuan potensial peserta didik. Mungkin ini saja penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.